Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di ba'da subuh yang indah ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025 ini, kita bersama akan mengkaji tentang Tuhan menghadap saya. Tuhan menghadap saya. Selama ini yang kita dengar pada seluruh manusia, terkhususnya manusia yang memeluk suatu agama apapun itu, pasti menyangka bahwa diri manusianya lah yang bisa menghadap Tuhan. Manusia yang bisa menyembah kepada Tuhan, manusia yang bisa mengabdi kepada Tuhan, manusia yang bisa berbuat baik kepada Tuhan, seolah-olah semuanya hanya manusia saja yang bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa ngapa-ngapain, karena menurut keyakinan, karena menurut kepahaman, karena menurut iman seluruh manusia yang memeluk suatu agama, hanya diri manusianya sajalah yang bisa beraktivitas. Sedangkan Tuhan seolah-olah tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Tuhan seolah-olah lumpuh. Sedangkan Tuhan seolah-olah tidak bisa berkuasa atas diri manusia kita selama ini. Sehingga seolah-olah hanya manusianya saja yang bisa sholat, manusianya saja yang bisa beribadah, seolah-olah manusianya saja yang bisa berdoa-doa, seolah-olah manusianya saja yang bisa berbuat kebaikan dan sebagainya, seolah-olah manusia jadi Tuhannya Tuhan. Manusia jadi Tuhannya Allah. Manusia jadi Tuhannya Allah. Manusia jadi Tuhannya Romo.
manusia jadi Tuhannya Sang Hyang Widi. Seolah-olah manusia jadi Tuhannya Gusti. Semuanya apa yang dipahami manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia serba terbalik. Karena Tuhannya yang ada di dalam dada manusia masih manusianya, semua pemahaman, semua pengertian masih versi Allah manusia. Tidak ada Allah Tuhan. Jadi yang bisa menghadap Tuhan itu hanya manusia. Tuhan tak bisa menghadap manusia. Karena yang manusia pahami hanya manusia yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa mengabdi kepada manusia. Karena kepahaman manusia serba terbalik, seolah-olah hanya manusia yang mengabdi kepada manusia. Tapi realitanya, tapi buktinya, tapi kenyataannya tak satu pun manusia bisa mengabdi kepada Tuhan. Apa buktinya? Karena manusianya masih ada. Bagaimana mungkin manusia bisa mengabdi kepada Tuhannya selagi manusianya masih jadi Tuhan, masih merasa dirinya sendiri yang ada. Manusia masih merasa hanya dirinya sendiri yang bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin manusia bisa mengabdi, menghadap kepada Tuhan, melainkan manusia hanya bisa menghadapi dirinya sendiri. Manusia hanya bisa menghadap kepada hawa nafsunya sendiri. Manusia hanya bisa menghadap, manusia hanya bisa mengabdi kepada hidup yang diakui sebagai hidupnya sendiri. Manusia hanya bisa menghadap, manusia hanya bisa mengabdi kepada badan yang diakui sebagai badannya manusia. Manusia hanya bisa menghadap, manusia hanya bisa mengabdi kepada daya upaya apapun yang dilakukan oleh manusia, kepada daya upaya hawa nafsunya sendiri. Tak satu pun manusia bisa menghadap Tuhan bila bukan Tuhan itu sendiri yang menghadap manusia. Coba Anda hayati, mari kita hayati bersama. Bila Tuhan itu tidak menghadap kepada saya, Abdul Halim, bagaimana mungkin saya Abdul Halim ini bisa tercipta? Bila Tuhan tidak menghadap saya, bagaimana mungkin saya Abdul Halim bisa dihidupi oleh Tuhan? Bila Tuhan tidak menghadap saya, bila Tuhan tidak mengabdi kepada saya, mana mungkin cikal bakal tubuh ini, cikal bakal badan ini, cikal bakal raga ini bisa diperjalankan Tuhan sejak dari debu, sejak dari tanah dahulu. Bila
tanpa Tuhan yang menghadap saya. Bila Tuhan tidak mengabdi kepada saya, mana mungkin saya ini bisa jalan-jalan sendiri dari tanah, berjalan menjadi tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi menjadi buah-buahan, dari tumbuhan diperjalankan lagi menjadi sayur-mayur, dari tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi jadi beras, jadi padi. Semua itu pengabdian Tuhan kepada seluruh apa yang diciptakannya, bukan pengabdian makhluknya, bukan pengabdian manusianya. Manusia tidak bisa jadi apa-apa. Manusia tidak bisa jadi siapa-siapa. Manusia makhluk enjoy saja. Jadi sesungguhnya Tuhanlah yang menghadap seluruh ciptaannya. Tuhanlah yang butuh menyaksikan seluruh ciptaannya. Ciptaannya kita Abdul Halim takkan pernah bisa menghadap Tuhan karena Abdul Halim bukan Tuhan. Jadi yang bisa menghadap Tuhan ya Tuhan. Jadi yang bisa menghadap makhluk ya Tuhan. Jadi yang bisa menghadap saya ya Tuhan. Saya mah enjoy saja. Wong apa yang bukan siapa-siapa. Abdul Halim hanya dijadikan sebagai apa-apa. Abdul Halim hanya dijadikan seperti siapa-siapa. Dijadikan sebagai siapa-siapa. Abdul Halim sendiri tak ingin dilahirkan, tak ingin diwujudkan. Tuhanlah yang ingin melahirkan saya. Tuhanlah yang butuh mengadakan saya. Tuhanlah yang butuh mewujudkan saya. Supaya apa? Supaya nyata Tuhan itu ada. Karena tanpa saya Abdul Halim, Tuhan tidak pernah ada. Karena tanpa diri Anda semua wahai manusia, Tuhan tidak akan ada. Jadi Tuhan butuh manusia untuk menyatakan bahwa dirinya Tuhan itu ada. Tanpa diri manusiaku, Tuhan tidak pernah ada. Lebih wujud mana antara diri saya dengan wujudnya Tuhan? Coba saya bertanya kepada sahabat-sahabat yang di bawah. Kajian yang ada di Uripe Allah ini menyesatkan atau malah menyelamatkan Anda di dalam berakidah dan beriman? Tolong jawabannya lewat kolom komentar. Silahkan dijawab. Kajian di YouTube Uripe Allah ini apakah sangat memudahkan kepahaman Anda atau malah sulit Anda untuk memahaminya?
karena judulnya serba ekstrim dan karena judulnya tak pernah dibuat oleh manusia. Karena manusia pada takut kepada Tuhan, padahal manusia yang diikuti bukan Tuhan, tapi takut kepada dirinya sendiri. Yang di bawah kira-kira bisa memahami. Tes suara saya apa bisa didengar? Kok tidak ada jawabannya? Apa suara saya ini bisa dimonitor? Tuti Anggraini belum bisa. Apa maknanya belum bisa? Apa suara saya ini tidak bisa didengar? Oh jelas, alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan manusia yang menghadap Tuhan, bukan manusia yang mengabdi pada Tuhan. Bila dikatakan manusianya yang bisa menghadap Tuhan, bila dikatakan manusianya yang bisa mengabdi kepada Tuhan, lalu apa bedanya manusia dengan Tuhan? Lalu apa bedanya manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan? Kalau manusia yang bisa menghadap Tuhan, berarti manusia punya daya upaya sendiri di luar daya upayanya Tuhan. Iya tidak? Bisa dipahami yang bawah? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan kembali. Tuhan menghadap saya. Tanpa Tuhan menghadap saya tidak akan pernah ada. Tanpa Tuhan menghadap saya takkan pernah bisa terwujud. Tanpa Tuhan menghadap saya takkan pernah bisa bicara. Tanpa Tuhan menghadap saya, maka saya tak akan pernah bisa bernapas. Tanpa Tuhan menghadap saya, maka saya tak akan pernah bisa melihat. Tanpa Tuhan menghadap saya tak akan pernah bisa mendengar. Tanpa Tuhan menghadap saya tak akan pernah bisa merasa-rasakan. Itulah sebenarnya dinul haq, agama yang nyata, agama yang benar. Apa sih agama yang benar itu? Apa sih agama yang nyata itu? Ketika manusianya sudah ketemu, enjoy saja. Bila manusia belum ketemu enjoy, manusianya pening, manusianya gelisah, sedih, kecewa, kacau. Kenapa? Manusianya masih kacau, berarti manusianya belum beragama, apalagi bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita hanya berhayal-hayal sholat untuk menghadap Tuhan. Kita selama ini hanya berhayal-hayal ibadah untuk mengabdi kepada Tuhan.
Loh, ayatnya kan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Memang maha sempurna Allah itu. Memang maha rahasia Allah itu, seolah-olah menjadikan manusia kuasa, seolah-olah menjadikan manusia bisa berkehendak sendiri. Allah sempurna sembunyi di balik layar. Allah sempurna sembunyi di balik manusia. Sehingga manusia pada buta seolah-olah hanya dirinya saja yang bisa berkuasa. Seolah-olah manusia percaya bahwa hanya dirinya saja yang wujud. Sehingga manusia percaya bahwa hanya sendirinya saja yang hidup. Sehingga manusia percaya bahwa hanya dirinya saja yang bisa bicara. Tuhan bisu. Karena hebatnya Tuhan, karena sempurnanya Tuhan, bersembunyi di balik layar, bersembunyi di balik manusia, agar manusia tidak kelihatan Tuhan. Kenapa? Karena manusia jadi Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi sebenarnya Tuhan itu selama ini bersembunyi di balik manusia, sehingga Tuhan itu bersembunyi, yang nampak, yang nyata, yang wujud, yang hidup bagi manusia adalah dirinya sendiri. Karena Allah bersembunyi pada tiap-tiap diri manusia. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa sembunyi dari dirinya sendiri. Jadi enjoy saja. Tuhan bisa bersembunyi di balik layar, Tuhan bisa bersembunyi di balik manusia, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa sembunyi dari dirinya sendiri. Maka dari itu, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah bukan manusia, tapi Allah lah yang menyebut Allah. Allah lah yang menyebut nama manusia. Allah lah yang menyebut nama alam semesta. Allah lah yang menyebut nama matahari. Allah lah yang menyebut nama rembulan. Allah lah yang menyebut nama langit dan bumi. Kenapa? Karena semua apa yang disebut-sebut itu sudah ada di dalam Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam liputan Allah. Karena Tuhan itu maha meliputi ciptaan-ciptaannya. Bagaimana mungkin manusia bisa meliputi Tuhan? Manusia meliputi dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin manusia bisa menghadap Tuhan? Menghadap diri manusianya sendiri tidak bisa. Maka dari itu muncullah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal
dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Saya pertajam lagi, barang siapa manusia yang mengenal fitrah diri manusianya, maka ia akan mengenal fitrah Tuhannya. Saya pertajam lagi, barang siapa manusia yang mengenal bahwa dirinya adalah makhluk, maka nyatalah Tuhannya. Saya pertajam lagi, barang siapa atau manusia yang mengenal bahwa dirinya adalah mati, maka nyatalah hidup Tuhan itu. Saya pertajam lagi, barang siapa manusia itu tahu bahwa dirinya yang gaib, maka wujudlah Tuhan. Saya pertajam lagi, barang siapa atau manusia yang memahami bahwa dirinya tidak ada, maka yang ada hanyalah Tuhan itu sendiri. Saya pertajam lagi, barang siapa manusia yang tahu bahwa dirinya adalah mati, maka hiduplah Tuhan. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Silakan yang paham bisa menuliskan paham. Yang tidak paham pun juga bisa menuliskan tidak paham. Saya ingin lihat berapa orang yang paham, berapa orang yang tidak paham. Sambil minum kopi. Silakan diminum kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata banyak yang paham. Paham hanya pada konsep, tapi kaidah untuk menyatakan paham itu seperti bagaimana? Paham adalah ketika manusianya sudah tidak paham lagi. Jadi sebenarnya yang paham bukan manusia. Manusianya enjoy saja. Tidak paham, enjoy saja. Paham pun juga enjoy saja. Karena yang memberi paham ya Allah. Yang memberi tidak paham pun juga Allah. Jadi yang tidak paham dan yang paham ya tetap enjoy. Yang penting jangan meremehkan, jangan menghina, jangan menyalahkan, jangan menghujat, enjoy saja. Jadi meskipun Anda tidak paham, tetap enjoy. Maka di dua tempat itu antara tidak paham dan paham, mestinya ya tetap enjoy. Aku tidak paham karena Allah mau aku tidak paham, aku ya enjoy saja. Ketika aku dipahamkan, ya aku ya enjoy saja. Wong Allah yang memahamkan. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Tuhan menghadap saya. Ketika saya bicara, inilah tanda bukti Tuhan menghadap saya. Kalau Tuhan tidak menghadap saya, mana mungkin saya bisa bicara. Tuhan menghadap saya ketika saya minum kopi. Bila Tuhan tidak menghadap saya, bagaimana mungkin aku bisa minum kopi sendirian tanpa Tuhan? Tuhan menghadap saya
ketika saya sedang sholat subuh tadi, bila Tuhan tidak menghadap saya, bagaimana mungkin aku bisa sholat subuh? Karena manusia itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjadi siapa-siapa. Jadi kajian di YouTube Uripe Allah ini dari atas ke bawah. Kajian di YouTube Uripe Allah ini dari Tuhan langsung menuju manusia. Kajian di YouTube Uripe Allah ini dari langit meluncur ke dunia. Jadi enjoy saja. Beda dengan kajian-kajian dari dunia. Beda kajian-kajian dari manusia. Beda dengan kajian-kajian dari bawah. Selamanya yang bawah tidak akan pernah bisa ke atas. Selamanya manusia takkan pernah bisa menghadap Tuhan. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Ya tak pernah bisa menghadap Tuhan. Karena manusia telah mentuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi kajian di Uripe Allah ini langsung dari Tuhan untuk manusia. Langsung dari Tuhan sehingga manusianya bisa hidup. Langsung dari Tuhan sehingga manusianya bisa wujud. Langsung dari Tuhan sehingga manusia terlahir ke dunia ini. Langsung dari Tuhan sehingga manusianya bisa minum kopi. Langsung dari Tuhan sehingga manusianya bisa bicara. Langsung dari Tuhan sehingga manusia bisa merokok. Langsung dari Tuhan sehingga manusia bisa sholat, bisa ibadah. Langsung dari Tuhan sehingga manusia bisa naik motor. Langsung dari Tuhan sehingga manusia bisa naik mobil, naik pesawat. Langsung dari Tuhan sehingga ibu-ibu bisa memasak di dapur. Langsung dari Tuhan sehingga bapak-bapak bisa pergi ke ladang, ke sawah, ke kantor. Itu semuanya langsung dari Tuhan. Tuhan yang menghadap manusia. Karena manusia adalah pakaian Tuhan. Dengan diri manusia kita inilah ternyata disitulah kenyataan Tuhan, bukan kenyataan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Inilah yang dimaksud la maujudan illallah. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Manusianya harus enjoy saja. Manusianya tidak usah sibuk menghadap Tuhan. Karena Tuhanlah yang sibuk menghadap ciptaan-ciptaannya. Ada manusia yang dihadap Tuhan berbagai macam-macam warna, berbagai macam-macam raga, berbagai macam-macam penampilan, berbagai macam-macam pagelaran. Tapi semua itu di dalam yang satu, yang esa. Semuanya pagelaran Tuhan, semuanya dihadap oleh Tuhan. Anda ingat Pak Dalang? Ketika Pak Dalang memperjalankan, memainkan wayang-wayangnya, Pak Dalanglah yang menghadap wayang. Bukan wayang yang menghadap Pak Dalang. Kalau wayangnya bisa menghadap Pak Dalang, ya bertengkar.
Jadi sebenarnya Pak Dalanglah yang menghadap wayang-wayangnya untuk digelar, untuk dipagelarkan di dunia ini. Berarti Anda sekarang sudah paham, hanya Tuhanlah yang menghadap saya. Anda tidak berhak menghadap Tuhan karena saya bukan Tuhan. Iya tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami tidak yang bawah? Memang di dalam YouTube Uripe Allah ini kajian langit atau kajian Tuhan, bukan kajian bumi, bukan kajian manusia. Sebenarnya bukan manusia yang bisa mengkaji Tuhan, Tuhanlah yang mengkaji manusia. Jadi kita manusia yang dikaji oleh Tuhan harus enjoy saja. Selagi manusianya mengkaji-kaji tentang ketuhanan, maka tak akan pernah sampai kepada Tuhan karena manusianya masih jadi Tuhan. Manusianya merasa paling benar-benar sendiri di dalam berargumen. Manusia merasa benar sendiri di dalam narasi-narasinya. Ya sampai kapan takkan pernah bisa mengkaji Tuhan kecuali Tuhanlah yang mengkaji manusia. Manusianya enjoy saja. Mau tidak Anda saya ajak enjoy? Tuhan menghadap saya, maknanya masih ada dua versi. Karena Anda masih memandang manusia, tidak bisa menembus siapa rahasia di balik manusia. Bila Tuhan yang ada, maka tak akan ada dua yang bergelar atas wayang, ya Pak Dalang. Ketika wayangnya merasa ada, maka ada dua versi, ada wayang, ada dalang. Ya kesulitan bila wayang yang memahami dalang, bila yang memahami wayang adalah Pak Dalang, enjoy. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang memahami manusia, bukan manusia yang memahami Tuhan. Terbalik. Kira-kira bisa dipahami, Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan menghadap saya. Coba pahami, hayati. Yang bisa menyebut saya ini sebenarnya siapa? Saya Abdul Halim tidak bisa bicara saya tanpa dihadap oleh Tuhan. Saya Abdul Halim tidak akan pernah bisa bicara aku bila tidak dihadap oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghadap saya untuk agar saya bisa bilang saya. Tuhan menghadap aku supaya aku bisa bilang aku. Di situ pemahamannya. Masih ada dua, apa sudah esa? Ayo dijawab. Bisa dipahami kan? Mudah sekali untuk dipahami kan? Memang kajian Uripe Allah ini sangat amat sulit dipahami bagi orang-orang yang masih merasa sulit.
Tapi kajian di dalam YouTube Uripi Allah ini sangat amat mudah dipahami bagi orang-orang yang merasa amat mudah. Jadi semua tergantung prasangka setiap manusia. Manusianya bilang sulit di dalam hatinya, ya dikasih sulit. Bila manusianya sudah berkata mudah, ya dikasih mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan menghadap saya. Sebenarnya Tuhan itu menghadap dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Ya seluruh makhluk ini adalah dirinya sendiri. Karena makhluk tidak bisa jadi apa-apa. Karena makhluk tidak bisa jadi siapa-siapa. Makhluknya enjoy saja. Contoh saya ilustrasikan agar mudah dipahami. Saya Abdul Halim butuh rokok. Berarti saya harus beli rokok. Rokoknya enjoy saja, tidak usah gerak-gerak, biar aku yang menggerakkan. Rokoknya tidak usah dibuka-buka sendiri, biar aku yang membukanya. Karena rokok itu adalah rokok saya. Kemudian saya butuh motor, saya harus beli motor. Jadi janganlah motor itu jalan-jalan sendiri. Karena motor itu tidak bisa jalan sendiri tanpa saya. Sayalah yang memperjalankan motor itu sekehendak hati saya. Saya bawa ke hutan, motornya enjoy saja. Saya bawa pakai ke kota, motornya enjoy saja. Saya bawa hujan-hujan, motornya enjoy saja. Saya pakai motor itu di panas teriknya matahari, motornya enjoy saja tanpa komentar satupun. Itulah yang dimaksud makhluk. Jadi sebenarnya sayalah yang menghadap rokok. Bukan rokok yang menghadap saya. Sayalah yang menghadap motor, bukan motor yang menghadap saya. Tidak bisa motor itu jalan-jalan sendiri menghadap saya bila bukan saya yang menggerakkan motor. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Itulah ilustrasinya, Tuhan menghadap saya. Saya tidak butuh menghadap Tuhan. Ngapain saya menghadap Tuhan? Tuhanlah yang butuh menghadap saya. Sama seperti rokok itu. Rokok tidak butuh menghadap saya. Karena saya yang butuh rokok. Jadi saya yang menghadap rokok. Motor tidak akan pernah bisa mendekati saya karena motor tidak butuh saya. Tapi sayalah yang butuh motor dan sayalah yang berhak mendekat kepada motor sehingga bisa saya manfaatkan motor itu. Saya bawa kemana saja, motornya enjoy saja. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa Tuhan menghadap saya. Jadi sayanya di sini tergantung Anda memahami. Kalau sayanya ini masih saya manusia, berarti Anda masih kemanusiaan. Tapi kalau Anda sudah memahami, tak ada yang pernah bisa bilang saya kecuali Allah.
Tak ada yang pernah bisa bilang aku kecuali hidup itu sendiri. Kalau sudah pahamnya di situ, Anda baru bisa enjoy. Jadi yang tidak paham ya harus enjoy. Yang paham apalagi ya tambah enjoy. Disuruh enjoy saja ndak mau, ia kebakar. Disuruh diam saja kok ndak mau, ia sakit. Melawan Tuhan. Dikasih takdir-takdir yang tidak enak, melawan. Ya sakit, ya tersiksa. Karena seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa menghadap kepada Tuhan. Karena seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Padahal yang dihadap, padahal yang diabdi oleh manusia hanyalah hawa nafsunya sendiri. Agar dikatakan orang alim, agar dikatakan orang ahli ibadah, agar dikatakan orang makrifat. Saya sendiri tidak butuh makrifat karena Allah, karena Tuhan yang butuh makrifat kepada saya. Rokok tidak butuh makrifat kepada saya yang punya rokok. Kenapa? Karena saya yang butuh makrifat kepada rokok. Karena bila saya tidak makrifat kepada rokok, maka rokoknya hilang. Rokoknya dicuri orang. Kenapa? Karena saya tidak open kepada rokok saya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dipahami, saya akhiri dulu kajian tentang Tuhan menghadap saya ini. Kita lanjutkan tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.